Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin mau jemput Ibu Kapolda, Komandan Dapur Kapolda itu. Bab 2417. Haruskah kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain? Pelindung bumi melihat ke arah gunung iblis yang terperangkap di depan. Setelah jeda singkat, dia terus berkata kepada semua orang, jika semuanya berjalan dengan baik, dalam waktu kurang dari 1 jam, tetua pembunuh iblis akan memimpin para tetua iblis yang terperangkap untuk datang ke sana. Temui Guru Li. Tentu saja, saat itu, Anda seharusnya sudah bisa mempercayai semua yang saya katakan, bukan? Semua orang saling memandang. Li Fugui berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Jangan marah, pelindung bumi. Kami juga tahu betapa kuatnya paviliun penakluk iblis Anda. Sebelum datang ke paviliun penakluk iblis, kami membuat persiapan yang baik. Kami mengira setelah kedua belah pihak bertemu, pasti akan ada pertempuran sengit. Tapi sekarang Anda tiba-tiba berdiri dan berkata Anda ingin membantu kami menjatuhkan paviliun penakluk iblis, yang di luar dugaan kami. Jadi sekarang, dapat dimengerti bahwa Master Sekte Kui Piao dan Master Xuan Ming memiliki kekhawatiran seperti itu di dalam hati mereka." Li Fugui menoleh untuk melihat ke arah Kui Piao dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Kui Piao, Saudara Xuan Ming, jangan khawatir, saya pikir pelindung bumi benar-benar ingin membantu kita kali ini, karena dia baru saja mengatakan tentang membunuh iblis. Penatua mungkin datang dalam 1 jam, jadi kita akan menunggu selama 1 jam. Saya yakin kita akan melihat hasilnya dalam 1 jam." Li Fugui tersenyum dan sampai ke tepi tebing. Melihat ke kejauhan, dia melihat pegunungan yang bergulung di depannya. "Lihat keindahan ini," Li Fugui berkata sambil tersenyum, "jika Anda memiliki waktu luang, Anda harus datang ke sini untuk menikmati pemandangan indah di sekitar Anda. Lihat, ada awan dan kabut di depan Anda, dan gunung-gunung bergulung." Li Fugui sedang berbicara di sini. Namun, Sister Ming melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Li Fugui, dan dengan tenang menyela kata-kata Li Fugui, "Fugui, tolong berhenti membicarakan hal ini. Kemarilah dan izinkan saya berbicara dengan Anda sebentar." Li Fugui mendengarkan dan berbalik dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Saudari Ming menatap Li Fugui. Kemudian dia bertanya dengan marah, tidak apa-apa hanya membisikkan beberapa patah kata. Li Fugui sebenarnya tahu bahwa Sister Ming tidak berniat berbisik kepadanya saat ini. Sama seperti Kui Piao dan Xuan Ming Tianxi, Saudari Ming juga merasa sulit untuk memahami mengapa dia memilih untuk percaya pada pelindung bumi dengan begitu mudahnya kali ini. Untuk menyelesaikan sepenuhnya kebingungan di hati Sister Ming, Li Fugui kemudian berbalik dan berjalan tidak jauh bersama Sister Ming. Ketika Kui Piao dan guru surgawi Xuan Ming melihat ini, mereka saling memandang dan mengikutinya satu demi satu. Chang Qiong, Ibu Pertiwi dan lainnya tampak santai. Bagaimanapun, sejak mereka mengikuti Li Fugui sampai sekarang, tidak peduli seberapa besar masalahnya, Li Fugui dapat dengan mudah menyelesaikan masalahnya. Beberapa orang datang hampir 100 meter jauhnya. Baru saja mendapatkan pijakan, Saudari Ming menyapa Kui Piao dan Tianxi Xuan Ming yang datang kemudian. Apakah kedua master sekte itu juga ada di sini? Kui Piao bertanya dengan sopan kepada Saudari Ming, "Direktur Ming, kami di sini jadi kami tidak akan mengganggu Anda, bukan?" Saudari Ming melambaikan tangannya, meski ada sedikit senyuman di wajahnya, matanya penuh kekhawatiran. "Tidak, sebenarnya saya juga ingin kedua pemimpin sekte itu datang dan mari kita berdiskusi bersama." Begitu Sister Ming mengatakan ini, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Oke, saya tahu apa yang ingin Anda katakan kepada saya.
Don, bukankah kamu hanya ingin memberitahuku bahwa orang-orang di pavilion Fumo berbahaya dan tidak bisa dipercaya? Tetapi ketika kita mempertimbangkan segalanya, haruskah kita berdiri dari sudut pandang pihak lain? Pada titik ini, Li Fugui berbalik dan melihat ke arah pelindung bumi yang berdiri tidak jauh dan sedang mengobrol dengan Chang Qiong. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan ke mereka bertiga. Sekarang, mari kita tempatkan diri kita pada posisi pelindung bumi dan pertimbangkan masalah ini. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda adalah pelindung bumi, apa yang akan Anda lakukan? Piao tidak melakukannya. Setelah berpikir terlalu banyak, dia bersumpah, ini masih, kamu harus bertanya, tentu saja kamu harus hidup dan mati bersama sekte itu. Li Fugui menatap Kui Piao dengan pandangan jijik, dan berkata sambil tersenyum, haha, apa yang kamu katakan kedengarannya bagus. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, kenapa tidak? Bukankah kamu hidup dan mati bersama sekte Beidou, tapi sekarang kita bersaudara? Kui Piao merasa malu, namun dia segera menemukan alasan untuk membela diri. Bukankah ini sederhana? Saya adalah kepala sekte Beidou, dan saya juga harus mempertimbangkan masa depan sekte Beidou. Jika saya tidak berdiri di sini bersama Anda sebagai saudara, maka sekarang, sekte Beidou kita mungkin telah rata dengan tanah. Tanahnya datar. Dan saya, sebagai pemimpin sekte, harus mempertimbangkan hal ini. Tianxi Xuanming juga berkata terus terang saat ini. Itu memang benar. Jika Anda ingin saya melihatnya, perilaku pelindung bumi memang tidak dapat diterima. Li Fugui dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kalian berdua, kalian hanya mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandang master sekte kalian, bukan dari sudut pandang pelindung bumi. Kui Piao dan guru surgawi Xuanming saling memandang. Lainnya, guru surgawi Xuanming bertanya, kalau begitu, bisakah Anda menganalisis pemikiran dalam pikirannya dari sudut pandang pelindung bumi? Li Fugui berkata, ini cukup sederhana. Tetapi sebelum menganalisis, saya perlu bertanya kepada Anda, tahukah Anda bagaimana Fumo Yuanzong menjadi penguasa pavilion Fumo? Kui Piao adalah orang pertama yang berkata, saya telah mendengar tentang ini. Dikatakan bahwa guru Fumo Yuanzong memiliki 3 murid, dan mereka berasal dari langit dan bumi. Artinya, pelindung surgawi, pelindung bumi, dan Fumo Yuanzong saat ini adalah 3 murid. Menurut peraturan sebelumnya, mereka yang bisa menjadi Fumo Yuanzong adalah sekte Demon Yuan harus menjadi pelindung surgawi, dan pelindung bumi pada akhirnya. Tetapi pada akhirnya, karena alasan tertentu, murid, manusia, menjadi iblis, menundukkan sekte Yuan dari pavilion Fumo. Mendengar ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, cukup mengetahui hal ini. Sekarang setelah kamu mengetahui hal ini, kamu seharusnya dapat merasakan bahwa pelindung bumi dan pelindung surgawi juga ingin menjadi penguasa pavilion penakluk iblis, kan? Tianxi Xuanming berkata terus terang saat ini wajar. Mereka berdua awalnya memiliki peluang besar untuk menjadi penguasa pavilion penakluk iblis. Namun pada akhirnya mereka direnggut oleh ketiga murid tersebut. Bagaimana mereka bisa bersedia menjadi penjaga pavilion penakluk iblis sekarang? Tianxi Xuanming baru saja mengatakan ini, di sini, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia menamparkan kening dirinya sendiri. Kemudian dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, saya mengerti. Pantas saja Anda membiarkan kami melihat masalah ini dari sudut pandang pelindung bumi. Itu dia, Kui Piao juga langsung menyadarinya saat ini. Dia tertawa dan berkata, saya mengerti. Haha, saya mengerti. Jika memang demikian, maka wajar jika Wali membantu kita sekarang. Mesin pembunuh iblis, takhta Yuanzong, saudara Li, aku mengagumimu. Aku sangat mengagumimu.
Lebih pintar dari kita, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, dalam hal kecerdasan, saya mungkin tidak secerdas Anda. Terus terang, saya hanya berpikir lebih dari Anda." Tianxi memahami maksud Li Fugui, namun Sister Ming, yang berdiri di sampingnya, masih bingung. Dia memandang Li Fugui, Kui Piao dan Xuan Ming. Tianxi dengan kebingungan, menyentuh bagian belakang kepalanya, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, "Kalian bertiga, apa yang kamu mengerti? Bisakah ceritakan lebih banyak tentang itu?" Kui Piao dan Master Xuan Ming juga mengetahui tentang hubungan antara Li Fugui dan Sister Ming. Mereka baru saja datang ke sini, hanya untuk mengetahui apakah Sister Ming berhasil membujuk Li Fugui agar lebih waspada. Tapi sekarang tampaknya, jika mereka terus tinggal di sini, mereka akan menjadi bola lampu. Karena itu, sebelum Li Fugui dapat berbicara, Kui Piao berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, tolong jelaskan kepada Direktur Ming sekarang. Ayo kita ke samping untuk istirahat dulu." Kui Piao dan Tianxi Xuan Ming pergi bersama. Hanya Sister Ming dan Li Fugui yang tersisa di tempat kejadian. Melihat mata penasaran Sister Ming, Li Fugui berkata terus terang kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, sebenarnya sangat sederhana. Sejak beberapa dekade yang lalu, pelindung bumi, pelindung surgawi, dan Fumo Yuanzong saat ini semuanya memiliki kesempatan untuk langsung menjadi penguasa pavilion Fumo. Dan pelindung bumi dan pelindung surgawi lebih cenderung menjadi master sekte. Tetapi pada akhirnya, saya tidak tahu apa artinya Fumo Yuanzong dulu menjadi bos pavilion Fumo. Tetapi pelindung bumi dan pelindung surgawi secara tidak sengaja menjadi pelindung pavilion penakluk iblis. Dalam hal ini, mereka bertiga setara, tetapi pada akhirnya satu orang lebih unggul, dan mereka berdua harus menundukkan kepala. Coba pikirkan, siapa yang bisa menerima ini?" Sister Ming sepertinya perlahan-lahan sadar akal sehatnya. Dia menyela Li Fugui dan berkata, "Maksudmu pelindung bumi dan Samo memilih untuk membantu kita kali ini bukan agar kita bisa menyelamatkan nyawanya, tapi karena dia berencana menggantikan Fumo Yuanzong dan menjadi penguasa baru pavilion Fumo." Dia mengangguk dan tersenyum, "Ya, itu sebabnya. Kalau tidak, bagaimana pelindung bumi memilih untuk membantu kita?" Seperti yang dia katakan, bahkan jika mereka tidak bisa menahan serangan kita di pegunungan penakluk iblis sepanjang 500 mil ini, menurutku mereka ingin bersembunyi. Mudah bagi kita untuk tidak menemukannya, kan? Tapi kenapa dia berdiri sekarang dan membujuk tetua pembunuh iblis untuk membantu kita menjatuhkan puncak penakluk iblis? Meskipun Sister Ming bingung, dia tetap tahu alasannya. Setelah dia menundukkan kepalanya dan merenung selama beberapa detik, dia kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Jadi, akan lebih mudah bagi kita untuk memenangkan pavilion penakluk iblis." Li Fugui mengangguk, tersenyum sedikit dan berkata, "Pada dasarnya memang begitu. Tapi itu tidak dijamin 100%. Lagi pula, selain dua penjaga, ada 5 tetua di pavilion Fumo, dan sekarang satu-satunya yang memilih untuk membantu kita adalah penjaga bumi dan tetua pembunuh iblis. Akankah penjaga dan tetua lainnya berdiri di pihak kita? Masih belum diketahui. Namun, jika kita menganalisis masalah ini dari sudut pandang kepentingan, saya pikir itu tidak akan menjadi masalah besar. Para tetua lainnya kemungkinan besar akan memilih untuk bergabung dengan kami." Diam selama beberapa detik, kemudian dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, setelah mengatakan itu, ada satu hal yang masih ingin aku ingatkan padamu." Li Fugui langsung memahami pikiran Sister Ming dan tersenyum padanya. "Apakah kamu ingin memberitahuku? Izinkan aku tidak terlalu mudah mempercayai pelindung di dan yang lainnya."
Saudari Ming mengangguk dan berkata, meskipun mereka dengan tulus ingin membantu Anda menjatuhkan pavilion iblis kali ini, tujuan mereka terlalu kuat. Jika kita dapat membantu mereka mengalahkan sekte Fumoyuan dan membiarkan pelindung bumi mengambil posisi sebagai penguasa pavilion Fumo, jika dia mengambil alih kekuasaan dan melancarkan serangan lagi terhadap kita, kemungkinan besar kita akan menjadi pihak yang kalah. Lagi pula, jika dipikir-pikir, jika pelindung bumi tidak puas dengan status quo dan memilih untuk membantu orang luar menyerang pemimpin sektenya sendiri, apakah dia juga akan menyerang Anda jika dia tidak puas dengan keputusan Anda? Li Fugui tidak bodoh. Faktanya, meskipun Sister Ming tidak mengatakan ini, dia juga tahu apa yang harus dilakukan setelah menghancurkan pavilion penakluk iblis. Lebih-lebih lagi, ketika pelindung bumi memberitahunya apa yang ada dalam pikirannya mengenai kinerja Fumo Yuanzong, pelindung bumi tidak dengan jujur mengatakan yang sebenarnya, tetapi memilih untuk menyembunyikan sebagian informasi tersebut. Pikirkan ini, Li Fugui memeluk Sister Ming dengan lembut, dan kemudian berkata terus terang kepada Sister Ming, "Sister Ming, jangan khawatir. Saya sudah memikirkan tindakan balasan untuk masalah ini. Anda dapat mengikuti saya dengan damai mulai sekarang. Tunggu saja sampai kamu tiba di puncak penakluk iblis dan tonton pertunjukannya." Saudari Ming melihat ekspresi percaya diri di wajah Li Fugui. Sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan senyum cerah. Melihat tidak ada orang luar di sekitarnya, dia dengan lembut mencium Li Fugui. Fugui mencium pipinya. Kemudian dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Fugui, kalau begitu aku bisa mengikutimu ke puncak penakluk iblis dengan percaya diri." Li Fugui awalnya tidak ingin terjadi apa-apa pada Sister Ming di sini. Tapi sekarang, ciuman Sister Ming langsung membangkitkan gairah Xiao Jiu-Jiu di dalam hatinya. Setelah melihat-lihat sebentar, Li Fugui memutar matanya dan berkata sambil tersenyum kecil kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, apakah kamu ingin kami pergi ke hutan di depan?" Wajah Saudari Ming langsung memerah karena malu, dan dia bertanya dengan nada kesal, "Pergi ke hutan? Hutan? Dasar orang jahat, kenapa kamu pergi ke hutan sekarang? Lagi pula, kamu bahkan tidak tahu di mana tempat ini. Wilayah pavilion Fumo? Bagaimana jika kita?" Sister Ming kata-katanya belum selesai. Li Fugui kemudian meraih pergelangan tangan Sister Ming dan berkata sambil tersenyum, "Sister Ming, apa yang begitu banyak kamu pikirkan? Ayo cepat pergi. Sekarang kita punya setidaknya beberapa jam sebelum kita kembali dari membunuh iblis itu. Ada banyak waktu." Saudari Ming terdiam. Dia ingin melepaskan diri dari tangan Li Fugui. "Tapi tidak ada apa-apa, kekuatan saya sendiri terbatas. Selain itu, saya merasa tidak nyaman digoda oleh beberapa," kata Li Fugui. Setelah beberapa dorongan sederhana, Li Fugui tersipu dan menariknya ke hutan terdekat. Saat memasuki hutan, Saudari Ming mengeluh kepada Li Fugui dengan marah, "Kamu orang jahat, Duo-Duo dan yang lainnya. Apakah mereka selalu diganggu olehmu seperti ini?" Dia langsung memeluk Sister Ming. Kemudian dia tertawa dan berkata, "Bagaimana Anda bisa mengatakan itu penindasan? Saya tidak menindas." Saudari Ming berpura-pura marah dan bertanya, "Apa jadinya jika itu bukan penindasan?" Bersambung,